Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lanjut kitab Jawahirul Kalamiyah yang menjelaskan tentang keesaan dan tauhid kepada Allah. Al-Mabhasul Awal, pembahasan yang pertama, fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sin as-su'al, pertanyaan, kaifa al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Bagaimana iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ijmalan, secara global. Ijmalan itu artinya secara global, jadi tidak perlu terperinci. Ini yang dikatakan ijmalan. Huwa, yaitu bagaimana cara iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara global, adalah an-na'taqidah annallaha subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun, persifatan atau bersifatan bijami'i sifatil kamal, dengan segala sifat-sifat yang sempurna. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Wa munazzahun, dan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan an jami'i sifatin nuqsan, dari segala sifat-sifat yang kurang. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan segala sifat yang sempurna, namun Allah subhanahu wa ta'ala dibersihkan, munazzahun, disucikan, an jami'i sifatin nuqsan, dari segala sifat-sifat kekurangan. Asin as-su'al, pertanyaan, kaifa al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Bagaimana iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan, secara terperinci. Jadi bagaimana iman kepada Allah itu secara terperinci. Mari kita simak. Jim, al-jawab, jawabannya, huwa an-na'taqida annallaha subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujudi wal qidami wal baqa'i wal mukhalafati lil hawadis. Kita yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun, bersifatan bil wujud. Yang pertama, Allah bersifatan wujud, wal qidam, sifat qidam, wal baqa'i, dan sifat baqa. Sifat qidam dahulu, wal baqa itu sifat kekal, wal mukhalafati lil hawadis, Allah itu berbeda dengan perkara-perkara yang baru atau berbeda dengan makhluk. Wal qiyami binafsihi, Allah itu berdiri sendiri, tidak perlu bantuan yang lain. Wal wahdaniyati, dan Allah itu wahdaniyat, maha esa. Wal hayati, dan Allah itu bersifatan hayat, hidup. Wal ilmi, dan Allah itu bersifatan ilmu, maha mengetahui. Wal qudrati, dan Allah itu kudrah, berkuasa. Wal iradati, dan Allah itu berkehendak. Wasam'i, Allah itu mendengar. Wal basari, Allah itu melihat. Wal kalami, dan Allah itu berfirman. Wa annahu, dan bahwasanya Allah itu hayyun, hidup, alimun, maha mendengar, qadirun, maha berkuasa, muridun, maha berkehendak, sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat, mutakallimun, dan maha berfirman. Itu adalah beberapa sifat yang wajib kita ketahui dan wajib kita nisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan segala sifat-sifat yang sempurna dan disucikan dari sifat-sifat yang kurang. Dan adapun sifat-sifat Allah yang wajib itu seperti ini, yaitu sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, sifat qiyamuhu binafsihi,
sifat wahdaniyah, sifat al-haya, sifat ilmu, sifat kudrat, sifat iradah, sifat sama, sifat basar, sifat kalam. Dan Allah itu hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Jadi kita harus hafal sifat-sifat yang wajib atau sifat-sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kita bahas satu persatu tentang sifat wajib bagi Allah. Kaifa sin as-su'al, pertanyaannya, kaifa al-i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala. Bagaimana kita meyakini, i'tiqad itu yakin, bagaimana kita meyakini bil wujudi lillahi dengan sifat wujudnya bagi Allah atau sifat wujudnya Allah. Bagaimana kita meyakini, kaifa, bagaimana kita meyakini bil wujudi lillahi ta'ala, sifat-sifat wujud atau sifat wujud bagi Allah. Huwa, adapun bagaimana atau cara kita meyakini adalah an-na'taqida annallaha ta'ala mawjudun. Kita harus yakin annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mawjudun, zat yang ada, yaitu zat yang mawjud. Jadi kita harus yakin pertama bahwasanya zat Allah atau Allah itu adalah zat yang ada atau zat yang mawjud. Wa anna wujudahu, dan wujudnya Allah itu bidzatihi, wujudnya Allah bidzatihi dengan zatnya Allah, laisa biwasitati syai'in, tanpa perantara sesuatu. Jadi Allah atau zatnya Allah, wujudnya Allah itu ada tanpa perantara sesuatu. Beda halnya dengan kita selaku manusia atau beberapa makhluk yang lain. Adanya kita dan juga makhluk yang lain itu ada dengan perantara. Kalau manusia ya dilahirkan, berada di dunia rahim dulu, alam rahim, kemudian setelah itu dilahirkan ke dunia. Nah, Allah itu adalah wujudnya dan zatnya Allah itu laisa biwasitati syai'in, tidak dengan perantara sesuatu. Wa anna wujudahu wajibun la yumkinu ayyal haqqahu adamun. Dan wujudnya Allah itu wajib atau wajibil wujud, zatnya Allah atau wujudnya Allah, adanya Allah itu wajib, la yumkinu ayyal haqqahu adamun, yang tidak mungkin tiada. Jadi la yumkinu ayyal haqqahu adamun, yang tidak mungkin sirna dan tidak mungkin tiada. Beda halnya dengan makhluk, makhluk itu akan mati. Manusia umur 60 tahun, umur 70 tahun itu akan mati. Jadi wujudnya Allah itu berbeda. Yakni wujudnya Allah dengan zatnya Allah itu yang pertama tanpa perantara sesuatu. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu tanpa perantaraan sesuatu. Wujudnya Allah tanpa perantaraan sesuatu. Juga wa anna wujudahu wajibun la yumkinu ayyal haqqahu adamun. Juga wujudnya Allah itu tidak mungkin bertemu dengan sifat adam. Atau sifat Allah itu atau wujudnya Allah itu tidak mungkin tiada. Jadi tidak mungkin Allah itu mati, tidak mungkin Allah itu hilang, karena Allah itu wajibil wujud atau wujuduhu wajibun. Jadi sifat wujudnya Allah, adanya Allah itu wajib. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada dan wujudnya Allah atau adanya Allah itu tanpa perantara sesuatu. Dan wujudnya Allah itu wajib yang tidak akan bertemu dan tidak akan pernah adam atau hilang. Selanjutnya, kaifa al-i'tiqadu bil qidamih lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meyakini sifat qidam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qidam itu artinya dahulu. Bagaimana arti sifat dahulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu? Huwa, yakni an-na'taqida annallaha qadimun, bahwasanya Allah itu qadimun, zat yang dingin atau zat yang dahulu. Apa arti zat yang dahulu itu? Nakni, yaitu maksudnya annahu, bahwasanya Allah itu mawjudun, ada, qabla kulli syai'in, sebelum adanya segala sesuatu. Jadi mawjudun, Allah itu ada, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu.
Kemudian wa annahu lam yakun ma'duman fi waktin, dan bahwasanya Allah itu lam yakun ma'duman fi waktin, tidak akan tiada pada suatu waktu. Jadi maksud daripada sifat qadim itu adalah wujudnya Allah itu sebelum segala sesuatu, dan wujudnya Allah itu tidak mungkin tiada pada suatu waktu. Wa anna wujudahu laisa awwalun, dan wujudnya Allah itu tidak ada yang lebih dahulu. Jadi wujudnya Allah itu ya pertama, tidak ada yang mendahului sifatnya, tidak ada yang mendahului Allah. Jadi Allah itu wujud sebelum segala sesuatu. Ya, dikarenakan Allah itu adalah yang menciptakan dunia dan langit ini, maka Allah itu adalah yang pertama. Jadi tidak ada wujud yang mengawali wujudnya Allah. Jadi Allah itu yang mengawali wujud. Kaifa al-i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meyakini sifat baqa? Sifat baqa itu kalau arti secara bahasa, baqa'un itu kekal. Jadi bagaimana kita meyakini sifat baqa daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala bakin wa anna baqa'ahu laysa lahu nihayatun. Kita harus yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah bakin, zat yang kekal. Maksud daripada zat yang kekal itu adalah wa anna baqa'ahu laysa lahu nihayatun. Zatnya Allah atau Allah itu tidak akan ada batasnya atau tidak ada akhirnya. Jadi sifat baqa'nya Allah, kekalnya Allah itu tidak ada akhirnya. Makanya tidak ada akhir dinamakan kekal. Kekal itu ya selamanya, abadi. Beda dengan kita manusia, tidak abadi, akan mati, akan sirna. Wa annahu la yazulu aslan, dan Allah itu tidak akan hilang. Jadi karena Allah itu adalah baqa'un atau bakin, maka Allah itu tidak akan hilang. Wala yalhaqahu al-adamu fi waqtin minal awqat, dan Allah itu tidak akan sirna, tidak akan tiada fi waqtin minal awqat, kapanpun itu. Sehingga Allah wajib bersifatan sifat baqa, artinya Allah itu tiada akhirnya, dan Allah itu tidak akan sirna kapanpun, sampai kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Jadi Allah itu akan bersifatan baqa, kekal. Jadi kalau sifat qidam itu adalah dahulu, tidak ada permulaan. Kalau sifat baqa itu tiada akhir atau tiada perselesaian, atau tidak akan selesai wujudnya Allah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.